Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempraktekkan eh, tugas dari ujian tengah semester untuk mata kuliah cloud computing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faris dari mahasiswa Politeknik Madiun, program studi teknologi informasi dan di kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan membagikan ilmu kepada teman-teman bagaimana cara menyelesaikan studi kasus berikut ini, yaitu yang mengutamakan pada virtual environment yang bernama Proxmox. Jadi pertama-tama teman-teman harus menyiapkan 3 item atau 3 bahan di bawah ini. Yang pertama PC atau laptop, contohnya yang sudah ada VirtualBox. Teman-teman juga bisa menggunakan VMware jika mau, tapi saya tidak terlalu menyarankan menggunakan VMware karena VMware terlalu advance, jadi menggunakan VirtualBox saja. Dan menyiapkan file ISO Proxmox dengan versi di 8 ke atas. Nah, ini jika teman-teman memiliki ISO dari Proxmox, teman-teman bisa masuk pada web proxmox.com dan masuk ke bagian download. Ini ada bagian untuk mendownload Proxmox ISO-nya. Lalu file OS Linux ini terserah, kalian bisa menggunakan Debian, CentOS ataupun Ubuntu. Di sini saya akan menggunakan Linux Alpine. Dan lalu kita masuk ke bagian instalasi dari Proxmox tersebut. Pertama-tama kita akan membuat virtual machine baru dengan menekan new. Lalu kita sesuaikan dengan kasusnya, yaitu membuat virtual machine dengan nama nim dan Proxmox. Lalu ketikkan saja nim saya, yaitu dengan underscore its Proxmox seperti ini. Lalu pada bagian folder di sini tempat menyimpan untuk virtual machine-nya. Kita tidak akan mengubahnya, jadi kita akan set default di C. Lalu untuk ISO image-nya kita akan memilih untuk Proxmox-nya. Di sini saya sudah mendownload untuk Proxmox-nya di versi 8.3. Yang terbaru ada 8.4, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kita akan memilih ini. Kita klik open, lalu di sini kita akan memilih type-nya, yaitu Linux dan versinya Oracle Linux. Sebenarnya sini kita bisa memilih other Linux yang 4 bit. Setelah itu kita klik next, lalu ini akan assign jumlah dari RAM. Ini akan saya assign jadi 2 GB, dan untuk core CPU-nya akan saya set menjadi 2 core atau 3 core. Selanjutnya untuk virtual hard disk ini merupakan penyimpanan dari virtual machine-nya nantinya. Ini saya akan men-assign untuk menjadi 20 GB. Kita klik next, lalu di sini ada summary, kita bisa langsung pilih saja. Di sini kita akan muncul, lalu kita bisa start saja. Ini virtual machine-nya akan boot up, jadi hal yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat langsung memilih pada bagian atas, yaitu install Proxmox VE yang graphical. Kita tekan enter. Lalu pada di sini akan melakukan booting terlebih dahulu untuk download dari file ISO-nya nanti. Ditunggu saja. Ini akan agak memakan waktu, jadi mohon bersabar. Nah, ini sudah masuk ke bagian Edge and Turn. Ini kita klik OK saja, lalu kita akan masuk pada bagian EULA atau End User License Agreement. Kita langsung saja klik I agree, lalu pada bagian ini kita akan memilih tempat storage untuk kita menyimpan Proxmox VE kita. Nah, di sini kita sudah
menggunakan default saja, jadi tidak usah diubah lagi. Klik next. Lalu pada bagian ini kita akan set location dan time zone. Di sini kita akan menggunakan country-nya Indonesia. Lalu time zone-nya akan langsung menyesuaikan pada Asia dan Jakarta, Asia atau Jakarta. Dan buat layout-nya tidak usah diubah di awal. Klik next. Lalu di sini kita akan assign password untuk yang nantinya akan kita gunakan untuk login di Proxmox UI kita. Sesuaikan password dengan keinginannya. Lalu pada bagian bawah ini Anda harus assign emailnya. Ya, studi kasus ini sudah dispesifikasikan bagaimana untuk emailnya. Jadi ini akan saya menggunakan email pribadi saya, contohnya Faris seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi network. Nah, di sini di studi kasus sudah dijelaskan bahwa hostnetnya adalah ini, IP-nya ini, dan gateway-nya adalah ini. Kita akan langsung masukkan saja. Ini berarti PVI PNN kita cari. PVI PNN ini. Lalu kita pada bagian IP kita assign tiba-tiba ini untuk size-nya tetap 24. Gateway-nya 33. Nah, untuk DNS-nya kita menggunakan DNS Google yaitu 888. Kita klik next. Di sini adalah summary-nya. Nah, setelah ini akan masuk ke proses instalasinya. Langsung kita install saja. Nah, pada bagian ini sedikit memakan waktu, jadi akan saya skip ketika proses instalasinya selesai. Nah, di sini untuk proses instalasinya selesai dan dia akan melakukan ikut sendiri. Nah, di sini kita akan melakukan mematikan virtual machine dulu. Kita matikan. Nah, kenapa kok dimatikan terlebih dahulu? Nah, di sini kita akan mencabut terlebih dahulu untuk file ISO-nya agar tidak terjadi install ulang. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian setting. Kita masuk pada bagian storage, lalu pada kontrol IDE kita akan melakukan remove pada Proxmox ISO-nya. Kita remove saja. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita cek apakah masih ada tersambung di sini. Kita cek ulang. Nah, di sini sudah hilang. Nah, sebelumnya saya lupa untuk melakukan konfigurasi network. Nah, di sini Anda harus men-set untuk networknya di bridge adapter. Nah, di sini saya menggunakan remote NDIS. Nah, kenapa kok NDIS? Karena saya menggunakan Ethernet dari HP saya, bukan menggunakan Ethernet dari router. Nah, untuk mensimulasikan menggunakan Ethernet seperti di router, maka saya mengambilnya menggunakan Ethernet dari HP. Nah, ini kita akan klik OK, lalu memulai lagi untuk Proxmox ini. Nah, di sini akan melakukan booting awal. Nah, di sini kita bisa langsung klik enter. Nah, di sini sudah muncul untuk loginnya. Kita akan ketikkan root dan password yang sudah kita assign tadi. Nah, di sini akan masuk ke PVI kita. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah di poin B. Setelah berhasil melakukan instalasi, owner meminta ada penyesuaian konfigurasi Proxmox dengan ketentuan berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti hostname-nya dari pvipnn.ac.id menjadi pvi.nim.com. Nah, untuk IP-nya juga ganti menjadi 2 digit terakhir NIM dan gateway-nya masih pertama. Nah, yang dilakukan pertama adalah melakukan set hostname dengan cara hostname CTL set script hostname nama hostname yang baru yaitu pvi.nim22.0.159.
.com seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya adalah kita mengecek apakah hostname yang sudah terganti dengan cara hostname. Kalau kita tekan enter, ini untuk static hostname sudah terganti menjadi pve.nim.com. Selanjutnya adalah kita masuk kepada nano etc host. Ini kita klik enter. Nah, di sini kita akan mengubah IP dari PVE kita atau virtual environment kita menjadi sesuai di modul ini atau di aplikasi ini, yaitu menjadi pada angka terakhir akan menjadi 100 tambah digit terakhir yaitu 499. Ini kita akan mengubah juga pve.pnm.nim227049.com seperti ini. Lalu kita akan klik save. Untuk masanya menggunakan Ctrl X, lalu tekan Y, lalu tekan enter. Selanjutnya adalah konfigurasi network untuk mengubah IP dari lokal Proxmox kita menggunakan nano etc network interface seperti ini. Tekan enter. Lalu kita akan mengubah pada bagian address ini menjadi seperti yang diminta tadi, yaitu 100 tambah NIM terakhir 149 seperti ini. Kita klik Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, selanjutnya adalah kita harus melakukan reboot pada interface network dengan cara sistem cpl restart network seperti ini. Kita tekan enter. Oh, salah. Restart. Agak typo tadi. Kita tekan enter. Nah, untuk mengecek apakah IP dari virtual environment sudah terganti, kita akan menggunakan perintah IPA atau IP ADDR. Sini saya akan menggunakan IP A saja agar lebih simpel. Nah, ini IP-nya sudah terganti, yaitu di bagian FMPR 0. Ini untuk iNet-nya sudah terganti menjadi 149. Nah, selanjutnya adalah menghapus atau mengupdate dari PVE binary kita menggunakan perintah user usr setelah itu bin PVE banner dan kita tekan enter seperti ini. Lalu kita ketikkan cat.etc.issue. Ini kita tekan enter. Di sini akan muncul untuk link dari virtual environment kita untuk web interface-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan logout untuk mengkonfirmasi perubahan hostname kita. Kita ketikkan logout, lalu kita login kembali dengan root dan password yang kita sudah asan tadi. Nah, selanjutnya adalah melakukan remove pada hostname lama dengan cara rm/rf/etc pve pada bagian nama Proxmox, yaitu tadi pve.pnm yang nama ini pve.pnm. Nah, kita tekan enter. Lalu pada bagian selanjutnya kita akan melanjutkan pada bagian restart untuk PV cluster dengan cara service PVE cluster dan kita ketikkan restart seperti ini. Kita akan tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek dengan cara ls etc
PVE. Kita cek apakah masih ada untuk yang lama. Oke, sepertinya sudah tidak ada, langsung kita cek lagi pada ls -l etc PVE nodes. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mengopen web interface dengan mengassign IP yang sudah ditampilkan tadi dengan cara menggunakan Chrome atau peramban browser lain. Dengan cara mengetikkan https //, IP dari Proxmox yaitu 33.149 dan .2 8006. Seperti ini, kita tekan enter. Ya, di sini saya lupa untuk memberitahukan ke konfigurasi kontrol panel. Nah, di sini kenapa kok ini tidak segera masuk ke bagian web interface, karena untuk networkernya belum saya setting. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke kontrol panel, lalu pada bagian network and internet, pada bagian network set center. Di sini kita masuk pada change adapter setting. Nah, di sini kita akan memilih pada Ethernet 2 atau remote NDIS compatible device. Kita klik pada properties pada bagian internet protocol version 4, double klik, lalu kita akan masukkan IP 33.10 lalu kita akan menggunakan 255.255.255.0. Nah, kenapa kita harus melakukan setting pada broadcast ini? Karena agar Windows kita dapat membuka web internetnya, kita harus berada pada satu network. Untuk melakukan hal tersebut, maka kita harus meng-assign juga untuk network yang ada di Windows kita agar menggunakan IP gateway yang sama menggunakan 33.33.33.1. Nah, selanjutnya kita set DNS-nya ini optional. Ini akan saya isi satu aja, yaitu 888. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan reload pada webnya. Ini maka dia akan otomatis terassign. Nah, di sini sudah berhasil. Kita klik advance dan proceed pada IP-nya. Nah, di sini kita akan disambut oleh login. Kita akan tekan terus, lalu password yang sudah kita assign. Seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian studi kasus, ini kita diminta untuk kita sudah mengakses web interface, lalu membuat sebuah virtual machine. Nah, pertama kita harus mengupload untuk ISO virtual machine-nya pada bagian data center, lalu pada bagian storage lalu pada bagian lokal sini kita klik ISO image, jadi masuk ke data center lalu ke PVE kita pada bagian lokal ini. Nah, kita upload. Jadi ini saya sudah menyediakan Alpine. Kenapa menggunakan Alpine? Karena Alpine ringan, hanya 64 MB. Kita upload saja. Di sini jika sudah muncul tas OK, maka kita sudah berhasil untuk mengupload Alpine-nya. Nah, selanjutnya kita akan create VM-nya begini. Ini kita akan memilih nodes virtual machine kita, yaitu PVE tadi. Ini namanya kita menyesuaikan dengan ini, yaitu server Stratnik. Sebenarnya ini tidak apa-apa, langsung next. Nah, pada bagian ini kita akan memilih Alpine yang sudah kita upload tadi, seperti ini. Nah, untuk versinya ini saya menggunakan 2.4 karena sebelumnya jika menggunakan
2.x atau 2.6 HP-nya tidak mau terload. Nah, langsungnya next. Ini tidak perlu ada yang dibuat, next. Next saja. Lalu pada bagian ini saya akan meng-scan satu core saja pada server ini, next. Dan untuk memorinya sebesar 2 GB, next, next, dan confirm, kita finish. Nah, selanjutnya kita dapat oh ya, sebelum melakukan start PV ini kita akan terjadi error seperti di bawah ini. Nah, errornya tertuliskan KVM not configured. KVM virtualization is configured but not available. Di sini kita harus mengaktifkan di mesin virtualbox-nya, yaitu pada bagian sistem dan prosesor ini. Di extended fitur yaitu enable nested VT, VTX atau AMDV dengan cara klik kanan pada VirtualBox, lalu open file location. Pada bagian ini kita akan memilih ini, lalu kita klik kanan open in terminal, lalu kita ketikkan ini. Oh ya, sebelum melakukan perubahan tersebut kita harus mematikan untuk virtual machine-nya terlebih dahulu. Mematikan film ini dengan cara power off. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah bisa diklik dan ini. Nah, kita langsung saja seperti ini. Nah, di sini dia akan otomatis tercentang untuk mengenable nested VTX atau AMDV, yaitu untuk misalnya seperti ini. Nah, untuk bagian ini kalian harus menyamakan nama dari ini dengan nama yang ada di VirtualBox. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja start lagi pada programnya. Oke, untuk programnya sudah terload, lalu kita lakukan reload pada virtual environment-nya. Sebentar, tiba-tiba seperti ini, kita klik pada VCE, lalu pada server. Kita lakukan start. Nah, kita sudah membuat server, lalu kita akan membuat backup terjadwal pada data center dengan ketentuan backup. Oke, lalu kita akan masuk pada bagian ini, lalu pada bagian backup di sini kita akan menambahkan add. Nah, sini schedule-nya every Sunday sekitar jam 0 di sini seperti ini. Jadinya di sini 001 seperti yang ada di studi kasus, tapi di sini adanya jam 1 pagi. Jadi bagaimana sih? Di sini kita harus update by day 000. Di sini kita klik pada semua PVE atau virtual machine kita, virtual environment-nya. Lalu di sini kita dari ketentuan lain, kita akan create untuk backup-nya. Nah, di sini sudah muncul schedule untuk backup-nya, yaitu pada hari Minggu atau Sunday pada jam
00 atau jam 12 malam. Tapi di sini karena adanya jam 1, maka kita akan menggunakan ini. Nah, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua dari studi kasus ini. Untuk servernya juga berhasil untuk boot. Ini kita tutup saja. Kita shutdown terlebih dahulu. Nah, dari semua studi kasus ini kita sudah menjalankan, kecuali yang pada bagian ini mungkin ada typo pada penulisan studi kasusnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas views atau teman-teman yang telah melihat tayangan ini sampai pada bagian akhir. Mungkin jika ada perkataan yang saya kurang jelas atau mungkin tidak nyambung, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.